Datu dan anak yatim piatu. Sudah siap dengan ceritanya? Ya. Kalau kau sudah siap tepuk tangan. Kalau kau sudah siap tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, mari duduk yang tenang. Kalau kau sudah siap tepuk tangan. Ada seekor kucing bernama Kucing Datu. Kucing ini disebut Kucing Datu karena dia selalu berada di atas rumah dan tidak pernah turun ke halaman rumah. Kucing Datu ini tinggal di sebuah rumah orang kaya di sebuah kampung. Suatu hari, tuannya akan pergi menangkap ikan di sawah. Setelah menangkap ikan di sawah, dimasukkan ke dalam keranjang, lalu dibawa pulang ke rumah dan diletakkan di sudut rumah. Kucing Datu melihat ada ikan di dalam keranjang. Dengan perlahan-lahan, Kucing Datu menghampiri keranjang itu, lalu mengambil seekor ikan, lalu dia berlari dan bersembunyi di bawah keranjang, lalu mengambil. Tuannya sangat marah. Lalu tuannya mengambil kayu yang masih menyala apinya di dalam dapur, lalu menyulut mulut Kucing Datu. Kucing Datu merasa kesakitan dan dia bersembunyi di bawah kolong dapur dan merenungi nasibnya. Mulutnya kepanasan, kumisnya habis terbakar api, dan dia merasa sakit. Beberapa saat kemudian, Kucing Datu menghampiri mawar yang ada di dalam. Mulutku sakit di seluruh tapi aku akan pergi dari sini. Tinggallah kamu dijadikan sarang oleh tikus, jawab mawar. Aku juga akan pergi kemanapun engkau pergi. Lalu Kucing Datu menghampiri balok padi yang ada di rumah. Mulutku sakit di seluruh tapi aku akan pergi dari sini. Tinggallah kamu dijadikan sarang oleh tikus, jawab balok padi. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Kucing Datu menghampiri kerbau yang ada di kandang. Mulutku sakit di seluruh tapi aku akan pergi dari sini. Tinggallah kamu, mulutku akan habis dicabuti oleh tikus. Aku juga akan pergi. Kita kan teman, aku tidak mau tinggal di sini. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Kucing Datu menghampiri anjing dan ayam yang ada di samping rumah. Mulutku sakit di seluruh tapi aku akan pergi dari sini. Tinggallah kalian, jalan kalian akan habis dihisap oleh tikus, jawab ayam dan anjing. Kami pun akan pergi kemanapun engkau pergi, karena kita adalah teman. Saya tidak mau tinggal sendirian di sini. Keesokan harinya, Kucing Datu diikuti oleh mawar, kerbau, anjing dan ayam dari belakang. Mereka berjalan seperti rombongan. Mereka akan meninggalkan kampung ini.
Beberapa hari berjalan, tibalah mereka di sebuah kampung. Di kampung itu dihuni oleh dua orang anak yatim piatu yang bernama Tuka dan Solo. Dua orang anak yatim piatu ini berwajah yang cantik, baik hati, dan rajin. Setiap hari mereka bekerja membantu orang banyak dan membawa pulang upah berupa makanan, beras, atau benih. Pada siang hari, ketika Tuka dan Solo pulang membawa upah berupa benih, mereka melihat rombongan kucing datu yang lewat di depan rumah. Penonton, mau dengar kelanjutan ceritanya? Ya, setelah dua orang anak yatim piatu ini melihat rombongan kucing datu yang lewat di depan rumahnya, mereka memanggil, "Mari singgah dulu, kita makan bubur bersama." Jawab kucing datu, "Kita tidak akan cukup karena kami banyak." Jawab Tuka dan Solo, "Kita tidak akan lebih banyak dari nasi. Kita akan cukup dengan bubur ini." Wah, kucing datu senang mendengarnya. Lalu mereka singgah dan makan bersama. Kucing datu bersama dengan rombongannya tinggal di rumah itu beberapa hari. Pada suatu malam, ketika Tuka dan Solo sudah tertidur, kucing datu bersama dengan Mawa, kerbau, anjing, dan ayam, mereka duduk bersama, mereka berdiskusi, dan mereka sudah sepakat bahwa mereka akan tinggal di rumah itu karena Tuka dan Solo itu baik hati, sopan, rajin membantu sesamanya. Mereka sudah sepakat dan mereka tinggal di situ. Mereka mengambil peran mereka masing-masing. Mereka membantu dua orang anak yatim piatu. Tidak lama kemudian, dua orang anak yatim piatu ini menjadi orang kaya raya di kampung. Demikian cerita dari saya. Sekian dan